Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mulai menunjukkan titik terang. Pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di kota Cirebon tahun 2016 silam perlahan mulai menunjukkan titik terang. Polda Jawa Barat telah menangkap 1 dari 3 DPO atas nama Peggy Setiawan yang buron selama 8 tahun. Kendati belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, Peggy disebut terus menjalani pemeriksaan. Namun sejumlah kejanggalan muncul pasca Peggy ditangkap polisi. Menurut penuturan pihak keluarga, Peggy mengaku sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Pihak keluarga bahkan menilai ada kejanggalan dalam penangkapan putranya. Tak terima atas tindakan polisi menangkap Peggy, keluarga melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pra-peradilan terhadap penangkapan Peggy Setiawan. Tim hukum dari Peggy Setiawan, dan kemarin juga kita baru menyampaikan kuasa sementara karena memang banyak juga advokat-advokat yang mau membantu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Mungkin upaya hukum yang lain ya mungkin pra-peradilan yang akan kita lakukan. Hingga kini, keluarga meyakini Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Lantas, kejanggalan apa dari kasus 8 tahun ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, misteri kematian Vina ini masih menemukan atau belum menemukan titik terang pemirsa setelah aparat kepolisian sudah menangkap 1 DPO. Pertanyaannya adalah kemudian bergulir ketika saat ini opini publik mengarah kepada apakah betul Peggy Setiawan yang ditangkap oleh aparat kepolisian benar-benar otak pembunuhan pemirsa. Apalagi kuasa hukum Peggy Setiawan berencana akan melakukan pra-peradilan. Itu yang akan saya tanyakan di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat hukum kita sudah ada di sini, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Baik, selamat malam, saat ini pemirsa. saya juga telah tersambung dengan 2 narasumber saya, mulai dari Irjen Pol Purnawirawan Bapak Arianto Sutadi, penasihat ahli dari Kapolri, dan juga saya sudah tersambung juga dengan Pak Bambang Rukminto ya, yang merupakan pengamat kepolisian. Saya masih menunggu Mbak Cindy Sembiring, kuasa hukum dari Rivaldi alias Ucil, ternyata sudah tersambung. Mbak Cindy, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, sebelum saya ke Mbak Cindy, terlebih dahulu saya ingin ke Pak Bambang Rukminto terlebih dahulu. Pak, sebenarnya kalau menurut Bapak ketika ada upaya pra-peradilan, saya tidak mengatakan bahwa ini merupakan opini yang bertubi-tubi ya, mulai dari para terpidana mengatakan ada kejanggalan, ketika DPO sudah ditangkap ini mengajukan pra-peradilan. Nah, proses penyidikan dari 8 tahun lalu sampai dengan sekarang sebenarnya on the right track atau tidak, Pak Bambang? Kalau saya melihat dengan panjangnya waktu 8 tahun ini tentu akan memunculkan kejanggalan-kejanggalan. Karena kalau kita melihat 8 tahun yang lalu sudah ada upaya untuk mencari barang bukti di rumah Peggy Setiawan, misalnya seperti itu. Kemudian mereka juga konon sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi melalui kesaksian-kesaksian 8 terpidana yang lainnya. Tetapi kesaksian itu kemudian BAP-nya dicabut saat di Polda Jawa Barat, yang kemudian 3 orang ini tidak bisa dikejar. Inilah yang menjadi kejanggalan-kejanggalan kita. Kalau kepolisian memiliki bukti yang kuat, tidak hanya berdasarkan kesaksian, tentunya 3 orang ini sudah dikejar lebih dulu 8 tahun yang lalu gitu. Toh mereka juga sudah pernah rumahnya digeledah dan sebagainya. Artinya sebenarnya bukti-bukti itu sudah kuat loh. Tapi ketika BAP 8 tersangka yang lainnya itu dicabut, ini kan merubah konstruksi dari peristiwa itu, sehingga seolah-olah kepolisian kehilangan jejak pembuktian untuk menetapkan 3 DPO itu. Makanya ketika sekarang ini kemudian viral, kasus ini diungkap lagi, 3 orang ini dikejar lagi. Makanya wajar bila
pengacara pembela Peggy itu melakukan pra peradilan karena memang banyak kejanggalan terkait dengan kasus pentersangkaan si Peggy Setiawan ini, seperti itu. Baik, sekarang saya ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, ini judul saya berikan tanda tanya karena ini bukan justifikasi, tapi ini yang kemudian ada di publik bahwa baik terpidana, bahkan juga Peggy Setiawan DPO yang ditangkap, dianggap tanda kutip tumbal. Kalau klien Mbak Cindy sendiri, apakah sama tumbal untuk kasus ini karena dianggap tidak melakukan atau bagaimana? Kalau berbicara tumbal, kalau kita lihat dari proses awal BAP sampai dengan proses pengadilan dan sampai putusan, ya bisa dibilang seperti itu, Mbak. Kenapa? Karena posisinya itu dari BAP tidak ada nama Rivaldi, terus tiba-tiba ditunjuk menjadi Andika, sedangkan dilihat dari akte kelahiran juga sudah jelas-jelas namanya Rivaldi, diubah menjadi nama Andika, terus juga banyak sekali kejanggalannya, Mbak, dari proses penangkapan dia juga yang tadinya hanya kasus penganiayaan dititipkan di Polsek Utara Barat terus dipindahkan lagi ke kota gitu kan, Polres Kota tanpa ada administrasi juga. Di situ juga sudah mulai ada kejanggalan. Cuman balik lagi ya, Mbak, semuanya itu kan selalu berpendapat itu sudah ingkrah kan gitu kan di dalam pengadilan. Sedangkan kami kuasa hukumnya Rivaldi sendiri pada saat melewati ini semua tuh sudah melalui proses upaya bahwa klien kami ini bukanlah tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Begitu, Mbak. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Arianto Sutadi. Pak, ini sebenarnya alih-alih membuka tabir misteri kematian Vina, ini masih banyak sekali hal-hal yang sekarang jadi disorot. Mulai dari 8 tahun lalu yang sudah ditangkap dan diadili, dianggap tidak melakukan. Ketika DPO ditangkap pun sekarang sama mindset dari masyarakat bahwa benar tidak Peggy Setiawan ini adalah Peggy yang disebut-sebut otak pembunuhan. Bagaimana? Ini kan merupakan catatan juga untuk kepolisian kita, Pak Arianto. Ya, saya sendiri juga heran ya, Pak. Sekarang kok jadi heboh sekali ya kasus ini gitu ya. Kalau dari pengamatan saya setelah mengikuti perkembangan belakangan ini ya, ini kasusnya ini sebenarnya simple ini ya. Dulu ya, pertama kali terjadi meninggalnya Mbak Vina dengan Eki. Kemudian oleh Polsek dilaporkan kepada keluarganya bahwa ini kecelakaan tunggal. Nah, kemudian keluarga menerima tapi kemudian ketika melihat lukanya tidak cocok dengan keterangan kecelakaan tunggal, maka dia komplain dan memberikan laporan kepada Polres. Kemudian Polres melakukan penyidikan. Kapolres waktu itu mengumumkan 11 orang tersangka. 8 orang sudah ditangkap dan 3 masih DPO. DPO itu adalah menurut keterangan daripada 5 orang itu yang menyaksikan bahwa sebetulnya pelaku utamanya adalah 3 orang itu. Itu dasar utama menentukan 3 tersangka yang jadi DPO. Kemudian berkas itu ya diselesaikan dan kemudian dilimpahkan ke Polda gitu. Dan kemudian berhasil dikirim ke jaksa dengan 8 tersangka dan oleh jaksa diteliti dan ternyata memenuhi syarat untuk disidangkan. Kemudian disidangkan di pengadilan. Indonesia ini negara hukum ya. Untuk membuktikan mana yang salah, mana yang benar dalam suatu kasus itu semua diuji di dalam peradilan. Tidak hanya oleh polisi sendiri. Nah, ini sudah melalui proses pengadilan berkepanjangan ya. Dan sudah diputus. Dan sudah diingkrah. Itu menurut hukum itu sudah pasti nggak bisa diganggu-gugat lagi. Gitu loh. Nah, kemudian mengenai masalah DPO ya. Berhubung DPO dulu itu oleh Kapolres ditentukan berdasarkan pengakuan daripada 5 orang saksi itu. Kemudian ditetapkanlah 3 orang itu DPO. Kemudian 5 orang itu mencabut. Otomatis kan daya untuk menjadikan DPO itu kan nggak ada lagi. Makanya yang nggak diteruskan gitu loh. Bukannya kok nggak diteruskan karena buktinya awalnya hanya kesaksian yang 5 orang itu kemudian dicabut, ya tidak diteruskan. Dan menurut saya polisi itu waktu itu sudah bagus karena apa? Sudah tuntas melaksanakan penyidikan itu ya, dengan 8 tersangka itu dan sudah divonis dan sampai ingkrah. Itu menurut saya sudah perfect, sudah selesai. Hanya belakangan ini kemudian muncul berita-berita film yang begitu, kemudian kesaksian ini orang yang nggak merasa bersalah dan sebagainya.
Akibatnya publik menjadi terkooptasi, wah ini polisi kerjanya nggak beres, padahal sudah beres itu. Ya. Nah sekarang begitu ribut-ribut ya, Kapolda Jabar ambil action cepat dan kemudian bikin BPO lagi. Dan saya harapkan memang mereka harus segera ditangkap itu. Dan sekarang berhasil ditangkap ya 3 orang ini. Ya. Maka kelanjutannya adalah polisi meneliti kembali itu 3 orang ini apakah benar dia itu pelaku apa tidak. Makanya sekarang polisi itu di dalam penyidikan ini, penyidikannya bukan meneruskan penyidikan yang dulu, tidak. Penyidikan kepada 3 orang yang dianggap DPO ini, yaitu mengumpulkan bukti-bukti keterangan yang akan menunjukkan pada 3 orang ini apakah dia memenuhi syarat untuk menjadikan tersangka dan kemudian bisa dikirim ke jaksa, atau dia nggak memenuhi syarat sehingga nanti akan dihentikan. Oke. Jadi begitu sekarang ini prosesnya, bukannya polisi 8 tahun nggak dikejar sekarang kok kemudian ketangkep, bukan gitu. Ini masalahnya sekarang polisi sudah menyidik dan endingnya nanti ya lihat aja nantilah. Itu pasti akan diperiksa intensif 3 orang ini dengan menggandeng-gandengkan dengan kesaksian yang dulu untuk menentukan 3 orang ini apakah betul-betul pembunuh, apa otak pembunuh apa bukan. Kalau bukan pasti nanti diumumkan bahwa ini di SP3. Tapi kalau iya akan dikirim ke jaksa dan akan disidangkan. Begitu. Iya, ditahan dulu Pak Arianto. Saya. Sederhananya mungkin begini ya pertanyaan kepada Mas Aristo, bahwa untuk penetapan tersangka atau pengusutan kasus untuk 3 DPO, sebenarnya kita harus mulai dari awal karena ada kecurigaan bahwa 8 terpidana itu dianggap tanda kutip bukan melakukannya, atau sudah, itu kan kemarin sudah inkrah, sudah beres, sudah sempurna, kita mulai tetap dari siapa 3 orang yang dianggap sebagai otak. Jadi nggak ada yang salah dilakukan kepolisian. Seperti apa Pak? Gini Mbak Caca ya, jadi pertama susah kita untuk tidak berprasangka ada kesalahan manajemen penyidikan di sini. Itu dulu yang pertama ya. Nah, pertanyaannya Mbak Caca tadi, ini kalau DPO-nya tertangkap bagaimana nih jalan kasusnya ya? Apakah mulai dari awal, apakah melanjutkan? Jadi gini, ini kan satu rangkaian tindakan ya. Kan pelakunya ada 11. Nah, ini 3 ini masih DPO, 1 tertangkap tadi, Peggy. Nah, saya mau menyambungkan kejanggalan pertama. Kalau Peggy ini dikatakan adalah pelaku atau otak, kenapa memerlukan berapa tahun? Beberapa tahun baru untuk menangkap dia, kalau memang dia aktor intelektualnya. Katanya. Kan dulu kan sudah pernah digeledah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kok menetapkan tersangka, tadi Pak Arianto mengatakan hanya berdasarkan kesaksian. Nah itu kan janggal, bagaimana hanya menetapkan orang tersangka berdasarkan hanya kesaksian. Jadi ketika kesaksiannya dicabut, dia tidak jadi tersangka. Itu misteri kita ya. Itu kedua. Nah, yang ketiga, ketika nanti 3 DPO ini tertangkap, bisa saja kita lihat keterangannya apakah konsisten dengan keterangan yang sisanya yang 8 ini. Konsistensinya kan yang 8 ini kan sudah berkekuatan hukum tetap. Betul, sudah ada fakta-fakta ceritanya di putusan Mahkamah Agung, saya baca di kasasinya. Tapi kita lihat keterangan 3 orang ini bagaimana. Ya, kalau keterangan 3 orang ini tidak konsisten dengan keterangan yang 8, maka bisa jadi yang 8 ini ya bisa mengajukan yang namanya peninjauan kembali. Kenapa? Karena ada suatu keadaan baru nih. Orang yang baru ditangkap DPO ini, yang katanya pelaku utama, yang katanya otak, ternyata dia mempunyai keterangan yang berbeda. Ya, nah, keterangan yang berbeda ini justru bisa menjadi senjata untuk yang 8 ini. Karena kan sebenarnya kejadiannya 1, Mbak. Kejadiannya 1, ada 11 orang melakukan pembunuhan. Iya kan? Melakukan pembunuhan dan juga melakukan perkosaan. Jadi kejadiannya 1, pasti rangkaian ceritanya tuh harus 1, tidak boleh berbeda. Kalau ada cerita yang berbeda kan pertanyaannya mana yang benar, mana yang salah. Ya, ini menarik sekali. 3 amunisi saya nanti akan saya tanyakan kepada narasumber saya. Bahkan nanti saya akan mulai yang pertama dari Mbak Cindy. Bahwa ada upaya peninjauan kembali yang bisa Anda lakukan oleh klien Anda ketika bisa jadi keterangan dari Peggy tadi bertentangan dengan apa yang sudah diyakini dalam persidangan sebelumnya klien Anda diputus menjadi bersalah. Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, bahwa meskipun klien Anda atau Anda dan klien Anda mengatakan ada tanda tanya dalam kasus ini, tapi kasus ini berjalan sebagaimana mestinya karena cerita atau konstruksinya sudah terbangun, sudah inkrah. Tapi Anda bisa melakukan upaya pra-peradilan jika DPO yang ditangkap ini ternyata bercerita hal yang menegaskan bahwa klien Anda mungkin tidak bersalah. Nah, ada tidak keinginan ke arah sana, Mbak Cindy? PK, PK, peninjauan kembali. Oke. Baik, ya baik, terima kasih.
Kalau misalkan tadi membahas pra-peradilan, kami tidak mengajukan pra-peradilan. Kenapa? Karena posisinya klien kami itu Rivaldi ya, itu tidak pernah ada surat penangkapan atau penahanan untuk kasus Vina dan Eki. Ya. Hanya ada surat penahanan untuk kasus penganiayaan, yang itu pun ditangkapnya tanggal 30 Agustus ya. Makanya kami tidak mengajukan pra-peradilan, karena pra-peradilan itu kan untuk proses misalkan penahanan yang tidak sesuai dan segala macam. Untuk saat ini yang ingin kami ajukan adalah satu jalan terakhir, yaitu PK. Ya. Dari dulu kami ingin mengajukan PK, cuman kami kan nunggu novum baru, yaitu untungnya saat ini ada saksi utama yang sudah ada muncul, yang dari dulu dari saat peradilan itu pengadilan itu tidak pernah muncul, ya kan, Aep. Nah, saya berharap dengan adanya Aep muncul, kami bisa memintai keterangan real dan pastinya seperti apa. Baik. Karena waktu saat di persidangan, ya. Dilanjutkan, Mbak. Ya. Dilanjutkan, Mbak Cindy. Karena dalam persidangan, ya. Baik, saya lanjut, Mbak. Lanjutkan, Mbak Cindy. Iya, karena dalam persidangan itu saksi utama Aep dan Dede itu tidak pernah dihadirkan. Tidak pernah dihadirkan. Makanya novum yang paling utama itu terakhir kami adalah kesaksian Dede dan Aep. Kami berharap sekali Dede Aep itu bisa memberikan kesaksian bahwa dia mengenal atau tidaknya klien kami. Karena pada saat itu kan dia memberikan kesaksian, dia menghitung katanya jam 22.30 menurut kesaksian mereka berdua itu terjadi suatu keributan. Adanya kejar-kejaran, ya kan, yang dilakukan 8 orang dengan 2 korban itu Eki dan Vina. Itu dia mengakui adanya 8 orang. Cukup hanya sampai situ aja. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, di sini kan Mas Aristo mengatakan kita apresiasi apa yang dilakukan oleh langkah polisian, langsung bertindak cepat menangkap 1 dari 3 DPO. Tapi menjadi pertanyaan Mas Aristo dan juga pihak-pihak lainnya, kalau ini merupakan otak pembunuhan, kenapa sampai lama Peggy Setiawan ini tidak ditangkap? Dia bukan orang yang punya kekuatan yang cukup untuk bersembunyi di negara kita ini, bagaimana Pak Bambang? Ya, itulah menjadi kejanggalan yang menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Kenapa otak pembunuhan itu malah paling lama untuk ditemukan? Artinya kan apa peran masing-masing terpidana yang kemarin itu juga harus dijelaskan oleh kepolisian lagi untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang saat ini. Tentunya juga harus disampaikan selain peran mereka masing-masing juga bukti-bukti otentik, bukan hanya saling kesaksian-kesaksian terkait dengan bukti otentik ini sesuai dengan SOP kepolisian harus melalui scientific crime investigation, harus ada terkait otopsi, forensik dan yang lain-lainnya itu dibuka gitu. Apakah ada jejak forensik di para pelaku itu di tubuh korban misalnya seperti itu. Kemudian ada dugaan bahwa Peggy ini sebagai otak pelaku juga sebagai pelaku tindak kekerasan seksual misalnya. Juga konon ditemukan ada sperma di tubuh korban. Apakah benar spermanya Peggy? Misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya segera disampaikan ke kepolisian. Gitu. Kita mengapresiasi langkah kepolisian untuk segera menangkap 3 DPO untuk agar kasus ini lebih jelas. Tetapi kepolisian juga harus bertanggung jawab untuk menjelaskan bukti-bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan ilmu kepolisian dan ilmu kriminologi tentunya seperti itu. Bukan hanya sekedar kesaksian-kesaksian yang bobotnya tentu sangat kecil dibandingkan bukti-bukti otentik tersebut. Seperti itu, Mbak. Ya baik, sekarang saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, lantas bagaimana menurut Pak Arianto? Ya kita apresiasi langkah dari kepolisian, tapi mungkin menjadi pertanyaan, ini kan di daerah ya, kalau sampai 1 otak pembunuhan, 3 otak pembunuhan tidak ditangkap, tapi pelaku lainnya ditangkap, ya ini bagaimana? Saya jelaskan lagi ya Bu, bahwa DPO itu dijadikan DPO saat itu karena kesaksian yang paling utama ya ini,
kesaksian daripada 5 orang yang mengatakan bahwa itu pelaku utama. Dan saat itu kemudian polisi membuat DPO dan kemudian mencari ke rumahnya dan sebagainya. Bukan berarti bahwa waktu menentukan tersangka itu cuma satu keterangan saksi itu saja, tidak. Seperti Bapak tadi mengatakan, dari Bapak ahli pidana tadi mengatakan gitu. Bukan gitu. Untuk menentukan seorang tersangka itu harus ada bukti yang cukup. Saat itu sudah ada bukti yang cukup. Ketika ada LP, ada korban dan sebagainya. Kemudian ada kesaksian daripada orang yang menggigit mereka itu. Bukti cukup untuk mengatakan dia tersangka. Maka dibikinlah DPO. Tapi kemudian setelah berkas itu selesai semua, 8 berkas itu, ternyata yang 5 orang itu bukti yang kuat untuk menarik orang itu jadi DPO itu tadi, untuk mengatakan mereka itu sebagai otak pembunuhan itu tadi, mencabut, otomatis itu nggak bisa diteruskan, Pak, itu sebagai tersangka. Jadi polisi kemudian fokus kepada yang 8 itu dan alhamdulillah selesai itu. Sudah sampai divonis dan ingkrah dan sekarang sudah melaksanakan putusan pengadilan. Jadi DPO itu seperti Pak Bambang ya, tolong nih. DPO itu nggak dikejar Pak sejak 2016 itu tadi, sudah selesai. Polisi menganggap sudah perfect tugasnya. Ini ribut kan setelah belakangan muncul bahwa ini otaknya adalah 3 orang sekota. Kenapa kok butuh 8 tahun? Bukan itu masalahnya. Masalahnya karena ada rumors bahwa ini ternyata yang ini ceritanya nggak seperti itu, ada di film. Kemudian yang sudah divonis pun sekarang komplain bahwa saya nggak ada di situ gitu. Nah, akibatnya apa? Rakyat tercipta seakan-akan polisi itu 8 tahun kok nggak dikejar. Sebetulnya tidak gitu. Nah, sekarang Pak ya, saya sampaikan ya, begitu sekarang rame-rame lagi, ada orang yang dulu itu tadi yang katanya saksi nggak pernah muncul di pengadilan, ngomong, Pak, saya lihat ini nih. Kan polisi tambah lagi bukti untuk menentukan 3 DPO itu. Makanya sekarang dikejar lagi dan sekarang udah tangkap. Dan kemudian sekarang polisi itu bisa akan mengorek ya kesaksian-kesaksian yang terkait dengan 3 orang ini. Apakah kesaksian ataupun bukti yang mendukung bahwa mereka itu suatu sebagai tersangka. Kalau itu benar, maka pasti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi seandainya dikumpulkan ternyata tidak cukup, pasti dihentikan. Jadi begitu, bukan sekarang ini. Yang mencetak bahwa itu pelaku utama itu adalah hanya keterangan daripada 5 orang yang kemudian mencabut itu, begitu yang terjadi. Gitu. Kalau yang dulu, Pak ya, karena sudah diputus di pengadilan, saya pikir saya nggak pantas kita untuk mengoreksi wah itu terjadi kejanggalan. Kalau kejanggalan ya di PK saja hukumannya. Nah, kalau yang baru ini ya, yang mengatakan Peggy salah tangkap itu tadi, silakan pra peradilan karena belum disedangkan kan untuk yang 3 orang itu bisa pra peradilan. Tapi kalau untuk kasus yang dulu silakan PK, itu jalan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tolong ya, hukum itu nggak bisa dibantah dengan cita-cita melalui media kayak gini, memaksakan masyarakat untuk memaksakan kehendaknya gitu. Udah ada hukum ini. Saya sebagai mantan polisi ya, saya kalau ada polisi yang kurang baik pasti saya koreksi dan saya maki-maki lah. Tapi kalau ada polisi sudah bekerja baik, jangan dibully bahwa polisinya gini dicurigai begini. Polisi sudah perfect kok, sudah diuji di pengadilan kok. Oke, itu aja. Jadi Mas Aristo bagaimana? Siapa? Jangan dibohongin dengan berita-berita yang negatif. Baik, ditahan dulu Pak Arianto. Mas Aristo seperti apa? Jadi gini, tadi Pak Arianto izin. Jadi kan Pak Arianto tadi mengatakan DPO, karena artinya dia sudah tersangka ketika DPO. Kemudian ketika sedang dalam DPO dicabut kesaksiannya yang 5 itu. Kemudian sehingga tidak dikejar lagi. Karena buktinya menjadi kurang, begitu konstruksinya kan? Artinya bukti saksi ini sangat vital, terbatas bunyi saksi. Bukti yang lainnya apa? Karena kan paling tidak kan menetapkan tersangka itu kan paling tidak 2 alat bukti, ya. Alat bukti saksi kan hanya 1, berarti alat buktinya pas-pasan. Ketika satunya gugur, satunya tidak lagi bisa untuk menetapkan dia sebagai tersangka sehingga DPO-nya tidak dicari lagi. Bukan gitu masalahnya, Pak. Bukan begitu masalahnya. Jadi polisi itu hanya mengatakan, Pak ya, kalau tersangka itu kalau buktinya awalnya cukup, bukti awal cukup, tidak harus 2. Iya betul. Cukup, gitu. Artinya ketika itu cukup karena sudah ada LP dan kemudian ada orang itu yang menggigit, Kak. Itulah saksi kuat untuk menentukan itu menjadi tersangka. Iya, artinya konstruksi tersangkanya rapuh dong, karena hanya berdasarkan keterangan saksi. Ketika saksinya mencabut, apanya yang rapuh? Ketika mencabut, Bapak bilang tadi tidak DPO lagi.
bukan dicabut, tidak dikejar. Kenapa tidak polisi, dikejar? Karena dia pikir. Pertanyaannya gini. 8 itu sudah cukup. 8 sudah disidangkan dan itu sebagai terbukti untuk yang 3 ini, Pak. Karena untuk mengejar dia itu sudah kesaksian dicabut, ya otomatis nggak dikejar lagi, Pak. Bukannya dilepas. Tapi gini Pak, kan di salah satu putusan ya, di putusan mereka itu yang di Mahkamah Agung, ini DPO Peggy ini disebutkan sebagai inisiator kekerasan seksual. Ada itu di putusannya. Dia juga ikut untuk melakukan kekerasan yang kemudian menyebabkan kematian. Nah pertanyaannya kan itu sudah ada well established story, jadi udah ada story yang di-establish oleh Mahkamah Agung. Kenapa kemudian hanya berdasarkan konstruksi alat bukti saksi yang kemudian dicabut, terus nggak dikejar lagi? Itu pertanyaan saya. Berarti kan konstruksinya rapuh itu. Ya, ditahan dulu Mas Aristo, Pak Arianto ditahan dulu. Nanti sesaat lagi kita akan beranjak satu step lebih maju daripada hal yang kita bahas ini adalah bahwa upaya pra-peradilan akan dilakukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan karena Peggy mengaku tidak melakukan, bukan merupakan otak pembunuhan Vina. Sementara ada saksi Aep yang mengenal betul pada saat kejadian dia melihat Peggy. Nah, apakah hanya berdasarkan keterangan saksi saja ditangkapnya Peggy Setiawan atau jangan-jangan ada alat bukti lainnya? Sesaat lagi pemirsa saya akan tanyakan kepada narasumber kita. 8 tahun itu Peggy di Bandung. 8 tahun itu Peggy di Bandung. Pulang cuman Desember itu, terus dia ke Bandung. Ya, sejak ada kasus itu tuh Peggy itu lagi ada di Bandung, udah kerja selama 3 bulan sampai akhir Desember kerjaan selesai Peggy baru pulang. Sesudah Peggy pulang, ada kerjaan lagi dia berangkat lagi gitu, Bu. Nah, saya nanya, Gi, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Vina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Vina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu, sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Cung. Allah Maha tahu, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang perempuan yang bontot sampai nangis, dia nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya menurut di mata saya baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Ya, kalau saya boleh ngomong, tunjukkanlah jalan kebenaran bagi anak saya. Sedangkan anak saya juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. Teliti dulu sebelum menangkap. Jangan asal tangkap. Anak saya itu tidak salah apa-apa. Anak saya pun kalau ia melakukan kejahatan, toh dia pasti bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Saya sih doanya semoga anak saya terbebas dari semua fitnah ini. Kalau memang polisi itu yakin bahwa Peggy atau Peggy Setiawan itu adalah otak dari pembunuhan, kenapa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 saat terjadinya penggerbekan terhadap rumah Peggy dan Ibu Kartini mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung, kenapa prosesnya tidak ditangani saat itu juga, tapi menggantung selama 8 tahun. Dan tiba-tiba begitu filmnya viral, hanya dengan hitungan hari Peggy ditangkap seperti itu. Itu yang saya sesalkan.
Ya, saya ke Mbak Cindy terlebih dahulu. Mbak Cindy, sekarang kan ada beragam macam persepsi masyarakat, pendapat masyarakat dengan kesaksian Aep sendiri. Menurut Mbak Cindy, kesaksian Aep ini benar atau bisa dipercaya tidak? Karena ada sebagian masyarakat percaya dengan keterangannya, ada yang juga meragukan. Melihat Peggy nongkrong di tempat tersebut, belum tentu ia merupakan otak atau pelaku pembunuhan. Bagaimana, Mbak Cindy? Baik, oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya kesaksian Aep saya sendiri juga masih diragukan. Kenapa Mbak? Karena di dalam BAP sendiri antara kesaksian Bapak almarhum dari Eki itu termasuk kesaksian dari Aep itu berbeda. Jam 22, saya buka sedikit dari BAP ya Mbak, karena biar kita biar enak gitu kebuka semuanya. Karena pengakuan dari Bapak Rudiana itu di BAP itu jam 22 di tanggal 27 itu dapat kabar malam bahwa anaknya meninggal di flyover, ya kan. Tetapi dalam kesaksian Aep dan Dede tetap mempertahankan itu dia jam 22.30 ya. Jam 22.30 itu terjadi kejar-kejaran. Ya, antara 8 orang ini yang kesaksiannya dia ya, 8 orang ini mengejar satu motor yang berpasangannya itu Eki dan Vina ke arah Sumber. Itu kesaksiannya di jam 22.30. Sedangkan pengakuan dari almarhum dari Pak Rudiana bapaknya Eki itu menyatakan jam 22 dia sudah dapat kabar kalau anaknya itu meninggal. Ya ini makanya ada kerancuan itu. Makanya saya pengen pada saat persidangan waktu itu pun saya ingin dihadirkan Aep dan Dede biar jelas mana kesaksiannya lebih real. Kalau memang jam 22 sudah dapat telepon bahwa anaknya meninggal, lalu siapa yang jam 22.30 itu yang dikejar oleh 8 orang tersebut? Oke. Baik, ditahan dulu Mbak Cindy. Sekarang saya ke Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, ini ketika ada satu saksi yang pada akhirnya angkat bicara, kita harus bersyukur ya, mudah-mudahan ini bisa mengungkap kasus. Tapi kesaksian ini juga sedang disorot, apakah ini juga bisa membuktikan bahwa benar bahwa Peggy melakukan pembunuhan hanya berdasarkan keterangan pernah melihat Peggy, atau jangan-jangan ada bukti yang polisi punya tapi ya tidak dipublish saja kepada publik, Pak Bambang? Ya seharusnya bukti-bukti yang lebih konkret itulah yang harus dipublis lebih dulu daripada kesaksian-kesaksian. Karena kesaksian ini bisa tidak valid karena tekanan, karena intimidasi, semuanya bisa berubah. Seseorang yang dipanggil oleh polisi itu sudah gemetar lebih dulu kok, pasti akan takut gitu. Makanya ketika dimintai keterangan bisa berubah karena tekanan-tekanan seperti itu. Makanya kalau tujuan dari penegakan hukum kan mencari keadilan, bukan sekedar mengisi prosedural saja, bukan prosedur saja yang dilakukan, tapi mencari keadilan. Prosedur yang benar saja belum tentu menemukan keadilan, apalagi prosedur yang salah. Makanya kita dorong lagi untuk melakukan audit investigasi terkait penyelidikan 2016 yang lalu, agar semuanya clear gitu. SOP-nya sudah dijalankan dengan benar atau belum. Terus kemudian saksi-saksi kalau sekarang sudah rame yang menjadi tersangka itu dimintai keterangan melalui intimidasi, kekerasan atau tidak, semuanya harus dibuka gitu. Okay. Kalau tidak ya akhirnya prosedur yang keliru itu tidak akan menemukan rasa keadilan bagi korban, bagi tersangka maupun yang terpidana seperti itu. Baik, Pak Arianto, bisa tidak itu dilakukan audit investigasi dari prosedur, bahkan juga ketika ada dugaan penyiksaan atau juga pemukulan terhadap terpidana, dan juga kalau memang betul Peggy melakukan adalah otak pembunuhan, bukti-buktinya juga mungkin polisi diminta untuk lebih lebih terbuka atau bagaimana Pak Arianto? Apakah ini ditutupi karena ingin mengejar dua lainnya, Pak Arianto? Ya itu apa yang dikatakan Bambang itu bisa saja. Tapi kalau itu dikerjakan percuma Pak. Itu ngapain kita mesti periksa yang dulu prosedur dan hasilnya yang dikerjakan tahun 2016 itu sudah ada hasilnya, ukuran keberhasilannya seperti itu seringkali melemahkan prosedur gitu loh. Akibatnya apa? Kasus seperti ini terulang lagi. Baik. Sama seperti kasus Sambo gitu. Kan menutup-nutupi juga gitu. Akhirnya terbuka juga karena opini publik. Pak Bambang ditahan dulu. Saya akan menjelaskan. Pak Arianto, silakan. Itu boleh saja dilakukan ya. Kalau memang polisi itu jelek ya, sehingga harus dikoreksi.
Di mata saya ya, tahun 2016 itu polisi sudah mengerjakan apa adanya, dan hasilnya pun sudah diuji sampai di pengadilan. Kalau sudah divonis inkrah, maka apabila ada kesalahan itu ya, itu kalau pengadilannya yang keliru, kurang teliti, itu ya cuman pakai pengadilan yang bisa itu, PK itu tadi gitu. Nah, kalau yang baru ini ya Pak ya, misalkan ini yang dibilang polisi salah tangkap. Coba bayangkan Pak, seandainya polisi sekarang nggak nangkap yang DPO itu, disalahkan lagi. Katanya itu aneh juga tadi pembelanya mengatakan kok baru sekarang ditangkap, dulu-dulu kok enggak. Bukannya Ibu terima kasih dulu nggak ditangkap, sekarang ini ditangkap gitu. Sekarang ditangkap ya bukan berarti akan dimasukkan penjara, enggak. Ditangkap untuk dicari keterangan-keterangan yang memberatkan dia atau yang meringankan. Makanya polisi sekarang, Kapolda Jabar, pesan pada saya, Pak tolong pada masyarakat, sampaikan yang tahu masalah ini, 3 orang ini yang sedang kita periksa ini, tolong berikan informasi pada kami Pak, nggak usah dipanggil. Informasi yang memberatkan maupun yang meringankan supaya kami adil meramu berita acara itu dan kemudian akan dipertimbangkan apakah ini memenuhi unsur apa tidak. Kita akan koordinasi dengan jaksa pasti. Itu Pak. Jadi bukannya polisi sekarang karena orang ribut-ribut ditangkap, dulu ditilep dan sebagainya. Bukan. Polisi sekarang menangkap 3 orang ini adalah untuk mencari apa yang sebetulnya terjadi. Ini minta klarifikasi ini Pak gitu. Oke, jadi baik. tolong ini nanti lihat aja, bisa di SP3 bisa disampaikan. Kalau orang yang sekarang merasa salah tangkap itu tadi alibinya gitu, silakan pra peradilan untuk sekarang. Untuk sekarang bisa karena belum disidangkan. Gitu. Jadi intinya sekali lagi tolong jangan digembar-gemborkan bahwa polisi 8 tahun nggak nangkap karena memang tidak dikejar waktu itu karena sudah dianggap sudah bagus, sudah selesai tugasnya. Nah sekarang ini kita ngejar betul 3 orang, lihat nanti hasilnya. Kita menunggu keterangan dari masyarakat yang memberatkan maupun yang meringankan. Supaya fair, mana yang betul, mana yang salah. Terima kasih. Pak Bambang ada tanggapan? Ya, kasus-kasus seperti itu kan sudah sering kali terjadi. Kasus salah tangkap, kemudian peradilan sesat itu sudah sering kali terjadi. Polisi juga manusia biasa, yang kadang juga salah melakukan prosedur. Polisi juga seringkali juga menerapkan korsanya juga salah, saling menutupi antar kawan. Seperti itu kan sudah sering kali terjadi. Yang terakhir kasus Verdi Sambo, semua saling menutupi Pak. Ya, akhirnya terbongkar juga. Sebelum-sebelumnya ada lagi kasus Rian Jombang yang salah tangkap menangkap seorang jasa salon yang ternyata yang diduga pembunuh ternyata bukan. Itu pun sudah dihukum, sudah inkrah gitu. Kasus Sengkon Karta juga demikian gitu. Sudah inkrah, diadili, sudah menjalankan hukuman, sudah keluar hukuman, ternyata bukan pembunuhnya, seperti itu. Makanya kita ini kan sedang mencari siapa sebenarnya pembunuh dari 2 almarhum ini gitu. Jangan sampai kita menangkap atau menyalahkan seseorang yang ternyata bukan pembunuh. Nah, untuk menetapkan seorang tersangka pembunuhan tentu harus melalui kejelian, harus melalui scientific crime investigation yang harus dengan bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar saksi-saksi seperti itu. Pak Bambang, singkat ditanggapi Pak Arianto. Itu teori Pak, prakteknya itu polisi juga pakai scientific crime investigation. Tapi kalau scientific crime investigation itu tidak mendukung, belum bisa dilakukan, ya yang ada saksi itu. Intinya saksi apapun berbentuk apapun, kesaksian, bukti-bukti apa diserahkan kepada hakim. Kalau hakim sudah bisa menerima itu berarti sudah benar. Kalau polisi salah tangkap dan sebagainya itu dari dulu kenapanya Pak? Pak Bambang ditahan ya. Pengawasan dari jaksa, pengawasan dari pengadilan sudah ada. Di setiap penyidikan Pak, polisi pasti terjadi kadang-kadang salah tangkap. Asalkan salah tangkapnya itu tidak sengaja. Oke Pak Arianto. Bisa dikoreksi, diperbaiki. Lebih baik membebaskan seorang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Baik. Hukum Pak. Saya hargai polisi mencari penyidikan aja, bukti-bukti aja Pak. Baik, saya hargai ini memang kasus sedang berjalan. Pak Arianto ditahan dulu. Sekarang saya ingin ke Bang Aristo. Sebentar, kalau kita untuk bersikap fair di sini, ya ada kasus yang lama, ya masih ada misteri, ya masih ada kejanggalan. Tapi kita juga paham, ada pressure dari masyarakat berawal dari sebuah
film horor yang kemudian begitu viral, ini juga sebenarnya secara mau tidak mau polisi pasti akan terpengaruh ketika ada pressure ini. Sementara mereka punya kerja sistem sendiri meskipun dalam catatan kita harus pantau. Bagaimana ini, Bang Aristo? Jadi pertama tanggapan masyarakat film ya itu kan sebenarnya alat kontrol ya, terlepas itu fiksi atau tidak fiksi. Buktinya alat kontrol ini membuat kita malam ini diskusi nih ya, dan polisi kemudian bergerak menangkap. Tapi saya mau lihat konteks yang lebih besar dulu. Jadi tadi kan Pak Bambang sama Pak Arianto kan mengatakan soal pengawasan polisi kemudian peradilan sesat. Jadi saya mau bilang bahwa memang hukum acara pidana kita desainnya adalah heavy ke polisi. Jadi polisilah ini yang menentukan sebenarnya outcome-nya even di pengadilan. Kenapa? Karena desainnya itu jaksa itu pengawasannya itu sebenarnya minim. Kemudian pengadilan itu juga sebenarnya mengadili BAP, mengkonfirmasi BAP yang dilakukan oleh polisi. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ketika sudah inkrah itu sudah benar-benar betul? Belum tentu. Secara legal formal juga mungkin kita bisa katakan, oh iya betul. Tapi sangat belum tentu karena desainnya itu polisi heavy-nya, beratnya ke sana. Dia yang menentukan outcome dari pengadilannya. Nah yang kedua, soal tadi dikejar, tidak dikejar ya. Setelah ada perkara ini heboh-heboh baru dikejar. Jadi analisa saya membayangkan betul mungkin polisi sebenarnya sudah puas pada waktu itu dengan adanya 8 ya. Dia pikir oh ini sudah selesai. Ada 8 sudah ditangkap, kemudian tidak ada alat kontrol yang lainnya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lagi setelah ada film ini kan semua orang jadi melihat. Ternyata misalnya kita lihat di putusan itu yang namanya Peggy itu establish faktanya adalah di situ ditentukan di Mahkamah Agung dia itu salah satu inisiator kekerasan seksual dan juga kekerasan. Saya nggak tahu gravity-nya apakah dia pelaku utama atau bukan. Kenapa? Karena semuanya hukuman seumur hidup. Kalau hukuman seumur hidup itu kan kira-kira yang maksimal itu kan sama semua. Itu analisa saya. Jadi ketika alat kontrol dari masyarakat datang, kita menjadi melihat, kita menjadi memeriksa kembali. Kenapa? Karena kontrol kepada polisi di hukum Indonesia, dalam hukum acara pidana itu sangat minim. Karena memang desain pilihan politiknya begitu. KUHP tahun 81 itu. Ibarat ini adalah sebuah puzzle yang dibuka satu persatu pemirsa. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mbak Cindy ketika ada dugaan bahwa klien Anda Mbak Cindy merupakan tumbal atau kasus ini. Ada bukti-bukti baru atau novum apa yang kemudian bisa menegaskan bahwa Rivaldi bukan melakukan pembunuhan terhadap Vina. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pihak khususnya kuasa hukum yang mengatakan bahwa kasus ini ada kejanggalan, ya buktikan. Itu yang saya tanyakan kepada Mbak Cindy. Kalau mau PK, mau membuktikan bahwa klien Anda tidak bersalah, punya bukti apa saja Mbak Cindy? Ya, baik. Kalau bukti dibanding kami sudah semua ya Mbak, dari namanya Rivaldi, yang namanya Andika itu adalah bukan Rivaldi gitu kan, sampai akte kelahiran, dan pada saat di tanggal tersebut juga Rivaldi sedang kumpul dengan teman-temannya, bukan teman-teman yang di sini. Sudah kami buktikan. Ya itu saya balik lagi, pokoknya kunci terakhir kami adalah Aib dan Dede. Apakah benar Aib dan Dede itu melihat mengetahui ciri-ciri dari klien kami? Udah itu aja Mbak. Oke, tapi kalau ada bukti-bukti lain Mbak Cindy yang menegaskan klien Anda memang terlibat, itu seperti apa? Tanpa ada dukungan dari keterangan Aib? Karena dari 7 tersangka aja tidak mengenal sama sekali namanya Rivaldi. Sama sekali. Rivaldi pun tidak kenal dengan mereka. Karena Rivaldi itu ya bukan tinggal di dekat SMP 11, melainkan dia tinggalnya di Pamengkang, sudah jauh sekali. Dan mereka juga bukan teman pergaulannya, bukan teman main, bukan teman nongkrong. Jadi dari situ juga kami sudah dari awal juga sudah menyatakan di persidangan pun bahwa ke-7 tersangka ini juga tidak mengenal Rivaldi, dan Rivaldi pun tidak mengenal 7 tersangka tersebut, apalagi yang DPO sudah ketemu ini. Baik, sekarang saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita paham bahwa tidak semudah keinginan membuka kasus kriminal seperti ini, apalagi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka pasti punya jiwa, kalau kata mengutip Pak Bambang, jiwa korsa juga untuk saling menutupi kejahatannya. Ini yang juga membuat kepolisian pasti sulit untuk membuktikan. Tapi kan ada rancangan atau logika hukum juga dibangun oleh penyidik pada saat itu dan bukti-bukti lainnya. Nah, ini ketika ada satu pihak yang mau pra-peradilan berawal dari akte yang tidak sesuai, ini bagaimana kemudian Pak Bambang melihatnya? Ya, kepolisian modern itu dibangun, penyidikan kepolisian modern itu dibangun dengan pengumpulan barang bukti melalui scientific crime investigation itu. Gitu. Jadi
kepolisian sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukti-buktinya harus kuat, harus sangat kuat gitu. Bukan hanya kesaksian-kesaksian gitu. Kalau tetap saja menggunakan kesaksian itu sebagai sesuatu yang utama dalam memberikan status pada seseorang, ini mundur ke zaman Belanda dulu gitu. Dan itu nanti akan ke depan seiring perkembangan zaman pasti akan dihantam terus oleh teknologi, oleh opini publik yang sama seperti sekarang terjadi gitu. Makanya semua bukti-bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kesaksian apapun, ada kesaksian atau tidak ada kesaksian, loss gitu loh. Bisa terus ditersangkakan dan bisa dihukum dan semuanya bisa memenuhi rasa keadilan. Oke, Pak Arianto. Ya. Pak Arianto boleh ditanggapi bahwa ada upaya pra-peradilan ini juga jikalau memang terbukti hukuman mereka diperingan bahwa Rivaldi bukan Andika seperti dituduhkan, ini menjadi catatan juga Pak Arianto. Ya. Kami memberikan kesempatan ya kepada misalkan ini yang dianggap salah tangkap, silakan ajukan pra-peradilan. Yang kedua, tolong sampaikan kesaksian yang meringankan dia kepada polisi yang menyidik. Nggak usah takut, nggak usah apa. Karena kita ini sekarang ini ya mencari keterangan-keterangan apapun yang terkait dengan menuduh 3 orang ini sebagai pelaku ataupun pelaku apa, main apa intellectual dader ataupun pembantu dan sebagainya apapun. Yang akan ditampung oleh polisi, ya informasi itu positif ataupun negatif, nanti akan diramu oleh polisi itu, sehingga dia nggak usah takut bahwa ini pasti polisi kan asal main tangkap saja, bukan. Polisi ini menangkap karena ada orang yang ngomong lagi itu terlibat lah, nah kan harus dibuktikan, kan harus ditanya, nanti diadu alibinya itu nanti akan diadu Bu, gitu ya, nggak usah takut itu dan tapi nggak perlu. Kemudian nuduh-nuduh polisi kenapa nggak nangkep gitu. Itu ya Bu. Yang kedua Pak ya, polisi itu Pak ada batasannya Pak Bambang. Semua sekarang polisi kita sejak saya dari Tamtama pun diajak dididik scientific crime investigation. Kita di dalam membuktikan itu saya pakai gitu. Tapi pedoman kita sekarang pakai KUHP Pak. Jadi pembuktian itu tidak hanya cukup kayak crime scientific investigation Bu. Tidak. Semua alat bukti ya, ada saksi, ada barang bukti, ada dokumen, ada apa dan sebagainya itu dipakai semua yang mana yang cepat itu bisa menimbulkan apa tuh kejelasan daripada kasus itu Pak gitu, bukan kejar tayang dari masyarakat. Cuman sayangnya masyarakat sekarang kan tercipta oleh informasi-informasi yang mengatakan bahwa polisi selalu salah gini-gini dan sebagainya. Itu Pak gitu. Jadi intinya ya, saya terima kasih dengan adanya kritikan masyarakat ini. Kita tidak alergi polisi ya. Pak Kapolri mengatakan kita terbuka dengan kritik. Cuman pesan saya, kalau polisi yang salah silakan koreksi, polisi jelek silakan diumpat. Tetapi kalau polisi sudah kerja dengan baik, jangan dibully terus, dihujat seakan-akan salah tangkap, ngawur aja dan sebagainya. Kasihan Pak mereka itu Pak sudah kerja mati-matian dan kemudian dibully terus dan kemudian buntut-buntutnya polisi itu nggak ada artinya lah, kalau gitu polisi itu dibubarkan aja. Kan kayak gitu akhirnya pada citranya pada polisi gitu Pak. Oke, jadi intinya rakyat jangan dicekokin dengan berita-berita yang menyesatkan untuk membuli polisi itu. Intinya gitu. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan singkat Pak Bambang? Ya, kalau sekedar prosedural, semuanya nanti ujung-ujungnya kecepatan untuk menangkap, kecepatan untuk berkas itu dilimpahkan kejaksaan tanpa ada, yaitu tanpa mencari keadilan gitu loh. Dampaknya sangat panjang, saya melihatnya seperti itu. Ketika polisi hanya mengejar prosedural, semuanya sudah sesuai dengan KUHP, sementara KUHP-nya ini sudah lama dan memang ini menjadi problem dari sistem peradilan kita itu. Makanya kalau ingin memperbaiki sistem peradilan pidana kita, ya memang hal-hal seperti ini harus dimulai lebih dulu, gitu. Diperbaiki dulu mentalitas kepolisian yang seperti ini, seperti itu. Oke, singkat Mbak Cindy, ada yang mau disampaikan terakhir singkat saya 1 menit. Oke.
Baik, terima kasih. Singkat ceritanya sih saya ingin semuanya Mabes Polri dan segala macam untuk lebih terbuka lagi. Biar kasus ini tuh bisa lebih gamblang, nggak kayak seperti dulu yang semua tertutup, dan saat ini pun kami masih kesulitan nih untuk menemui klien kami yang sudah dibawa ke Polda. Kami minta dukungannya semua untuk bisa mendampingi kasus ini secara terbuka, biar lagi tidak ada rivaldi berikutnya lagi, biar semuanya tuh paham di mana sih letak kesalahannya, di mana sih yang harus kita kita tuh sama-sama mencari keadilan lah. Baik, gitu. Baik. Terima kasih. Mas Aristo, terakhir kita tidak masuk ke dalam penyidikan ini seperti apa, baik 8 tahun lalu hingga sekarang. Setuju. Bagaimana supaya kita menyerahkan ini kepada kepolisian? Karena kalau di TikTok banyak analisis semu yang sebenarnya tidak tahu konteks permasalahannya seperti apa. Gini, saya mau mendiagnosa masalahnya ya, core problemnya ya. Tadi sudah bicara memperdebatkan dan kenapa saya di sini terus, kita di sini terus berbicara soal investigasi yang problematik. Jadi pertama, core problemnya adalah terlalu mudah ya di negara ini untuk seseorang ditetapkan tersangka, utamanya oleh polisi. Kenapa? Karena prasyaratnya sangat rendah. Tadi Pak Arianto mengatakan 1 LP tambah 1 alat bukti, itu yang dulu ya. Sekarang Mahkamah Konstitusi mengatakan 2 alat bukti, tetap rendah. Itu sangat rendah thresholdnya ya. Pertama, dan tidak ada pengawasannya. Artinya siapa yang menentukan cukupnya alat bukti ini siapa. Sehingga ketika itu terlalu rendah, misalnya terjadi kayak DPO dicabut keterangan saksi, kemudian DPO-nya tidak dikejar. Karena keterangan saksi menjadi satu fundamentalnya untuk menetapkan tersangka. Padahal tadi Pak Bambang misalnya mengatakan keterangan saksi itu kan nggak reliability-nya dipertanyakan. Apalagi saksi yang sama-sama sebagai tersangka, apalagi. Itu sangat dipertanyakan, itu core problemnya. Jadi saat pertama, begitu mudah menetapkan tersangka. Kedua, pengawasannya minim, baik dari penegak hukum lain seperti kejaksaan maupun dari pengadilan. Sehingga kalau seperti itu desainnya, betul. KUHAP itu tadi Pak Bambang bilang mengatakan, dan Pak Arianto juga ini KUHAP tuh pilihan politiknya memang seperti itu. Dan itulah refleksi ya kita semua, ada yang harus direvisit nih. Sebenarnya, karena berkali-kali kita berdiskusi soal ini. Kenapa? Karena dengan threshold yang sangat rendah itu, room for error-nya itu besar. Room for error bagi polisi, ruang untuk polisi melakukan kesalahan, melakukan abuse of power itu besar. Inilah yang sebenarnya perlu kita jaga. Jadi Pak Arianto bukan kita mau membubarkan polisi atau bagaimana, enggak. Kita perlu polisi, tapi kita lihat strukturnya. Ya, strukturnya yang ideal seperti apa, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang lama. Itu diagnosa saya. Ya, terima kasih Mas Aristo, terima kasih Pak Arianto, Pak Bambang dan juga Mbak Cindy. Kita tunggu saja bagaimana proses penyidikan ini akan berlanjut. 2 DPO segera ditangkap, tapi kita kawal pemirsa. Tapi harapan kepada masyarakat jangan ada justifikasi atau analisis semu. Tunggu saja proses penyidikan ini dilakukan oleh aparat kepolisian.